Ya, karena dia dihujat karena memperjuangkan kebenaran. Tidak mau menerima kecuali sunnah Nabi SAW. Ini bukan mengurangi, tapi ini credit point baginya. Tapi kalau seandainya kenapa dia dihujat? Karena isi kajiannya hanya syubhat saja. Ya, artinya kesesatan dan sebagainya. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali ke pokok masalah kita, yaitu fitnah merah jambu. Ini seperti jambu. Ya, bagi yang tidak berpengalaman, ya, melihat merahnya itu sangat menggiurkan. Tergoda. Iya. Ya, biasanya yang sudah merah itu manis. Dan kalau bersih kulitnya, biasa di dalam juga bersih. Tapi yang berpengalaman, yang sudah tahu, tidak semua jambu merah itu manis. Kadang sebagian hanya untuk rujak pasnya. Untuk dirujak pas. Tapi kalau untuk dikonsumsi langsung kadang tidak bagus. Yang kemudian juga tidak semua yang bersih kulit dari bawah, luar. Itu otomatis juga layak konsumsi. Karena tidak sedikit pula beulat. Tidak beulat. Ini mungkin dimaksud oleh saudara dengan fitnah merah jambu ini. Berapa banyak kebatilan yang dibungkus dengan syubhat, yang kulitnya Masya Allah menakjubkan, warnanya mengagumkan, tampilannya menakjubkan, tetapi ternyata dia adalah sesuatu yang tidak tersimpan di dalamnya, sesuatu yang tidak menyehatkan. Nah, kembali kepada masalah fitnah, itu memang sudah merupakan sunnatullah dalam kehidupan ini, bahwasanya antara persaingan antara al-haq dengan yang batil tak akan pernah lepas. Baik yang mutlaqul haq wa mutlaqul batil, yaitu hak sepenuhnya dan batil sepenuhnya, antara iman dengan kufur, syirik dengan tauhid, ya, antara iman dengan nifaq. Ini kan antara kebatilan dengan kebenaran yang mutlak, atau antara yang tadi mustabihat ala ba'dhin nas, sebagian mengira itu hak, sebagian mengira itu kebatilan. Sudah merupakan sunnatullah. Dalam banyak ayat Allah sebutkan bahwa kita akan diuji. Di antaranya dalam surah Asy-Syu'ara, Allah SWT firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan amanna wa hum la yuftanun, padahal mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kami sungguh telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah mengetahui mana yang benar dan mana yang dusta. Mana yang benar, mana yang dusta. Ma'asyar kiram dirahmati Allah. Allah sebelum menguji sudah tahu bahwa ini imannya benar, ini imannya munafik. Allah sudah tahu ini imannya bertauhid, ini imannya bercampur syirik. Allah tahu. Tetapi supaya ini hujjah bagi manusia. Kamu kan sudah diuji, sudah ditunjukkan. Untuk dibuktikan dalam aplikasi nyata bagi kita. Bahwa ini orang yang shadiq, ini orang yang kadzib. Ini yang benar, ini yang dusta. Wa linabluwa ba'dakum bi ba'd. Dan kami akan menguji kalian, sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Dan ujian itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk kebaikan, ada yang berbentuk keburukan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan fitnah kebaikan dan fitnah keburukan. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitnah adalah sesuatu yang merupakan sunnatullah. Lalu mungkin bertanya, apa makna fitnah itu? Fitnah
dalam bahasa Arab mengandung berbagai makna yang sebenarnya bermuara pada satu juga, yaitu ujian. Di antara makna fitnah adalah musibah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap fitnah, yaitu musibah, yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Artinya fitnah itu, musibah itu bila turun, ya yang saleh, yang taleh ikut, yang muslim, yang non-muslim ke bawah. Makanya semua kita berkepentingan untuk menjaga kondisivitas, jangan sampai turun musibah, yaitu dengan merusak di atas permukaan bumi sesuatu yang sudah Allah islah. Nah, Ustaz. Jadi boleh dikatakan fitnah ini muaranya kepada ujian. Ujian. Nah. Dalam definisi agama kita. Apakah juga bisa disamakan Ustaz dengan ada ungkapan Ustaz, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan? Ini korelasi. Mungkin itu diambil dari ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bisa disinkronkan juga Ustaz dengan ujian tidak? Atau mana? Ini kan ketika Allah wajibkan memerangi waqatul musyrikin kafah. Perangilah orang-orang musyrikin secara menyeluruh. Orang-orang merasa berat. Ini kan konsekuensi daripada memerangi. Kan terjadi pembunuhan. Lalu Allah jawab, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Yaitu fitnah, kesyirikan itu lebih dahsyat dari pembunuhan. Jadi bukan fitnah seperti yang kita pahami secara ini. Sebulan misalnya tidak mencuri, lalu difitnah dia mencuri. Fulan tidak korupsi, lalu difitnah sebagai korupsi. Fulan tidak berbohong, tapi difitnah. Bukan itu maksudnya. Bukan seperti itu, Ustaz. Bukan. Jadi fitnah yang lebih dahsyat, lebih keras dari pembunuhan itu adalah fitnah kesyirikan. Kenapa syirik disebut fitnah? Ikhwani fillah, ujian. Karena orang berbuat syirik itu rata-rata. Orang berbuat syirik rata-rata karena menganggap itu baik. Tidak ada orang berbuat syirik kecuali menganggap itu sebuah kebaikan. Atau lihatlah orang-orang di zaman sebelum Nabi Nuh diutus. Ini kan seperti kisahkan oleh Ibnu Abbas, oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya dan yang lain-lain, bahwa awal mulanya umat ini di atas tauhid. Lama sekali kisah, sekitar 1200 tahun antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam. Walakin syaitan ijtalathum. Syaitanlah yang merubah jalan mereka. Di saat mereka sudah jauh dari ilmu. Tadi nanti ketika mungkin akan kita sebutkan bahwa di antara sebab selamat dari fitnah itu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sahih. Di saat mereka jauh dari ilmu dan ulama, akhirnya mereka beragama sesuai dengan perasaan dan pikiran. Datanglah syaitan kepada mereka. Otomatis jauh dari agama tentu akan banyak kemungkaran, banyak kefasikan, banyak kemaksiatan. Nah, melihat itu syaitan masuk dari bab itu. Kalian sekarang anak orang-orang saleh, tapi kerja kalian bikin maksiat. Ya, sama sekarang misalnya mungkin ada di antara yang terlibat narkoba, anak dulu datuknya kiai. Atau mungkin pamannya ustadz, buya dan sebagainya. Nah, ketika dia disentuh perasaannya, kamu kan cucu kiai, dan seterusnya. Nah, datang syaitan mengatakan itu kepadanya. Mereka pun merasa terenyuh juga. Syaitan itu, tapi bentuknya ada bentuk asli. Bentuk asli takut orang. Ini bentuknya bentuk kiai datangnya. Bentuk orang alim, syekh. Orang taat, orang saleh. Lalu gimana Syekh? Ya kami sudah terlanjur begini. Mudah saja kalian nanti supaya kan kalian kalau ingat nenek moyang kalian yang saleh-saleh itu, yang wali-wali itu, kalian akan kembali beribadah. Ingat dengan gambar, maka dibuatlah gambar-gambar di tempat biasa mereka berkumpul, tampilkan Syekh Yaguth, Syekh Ya'uq, Syekh Nasr. Pernah diceritakan dalam surat Nuh alaihissalam. Lah,
Habis generasi ini mereka juga tidak berilmu, datang lagi syaitan dalam bentuk orang saleh tadi. Lalu dibisikkan lagi atau disampaikan mereka, ini gambar-gambar untuk apa? Kalian tetap juga maksiat. Bagaimana doa kalian nak dikabulkan Allah SWT? Kalian berkata maksiat. Lalu kata mereka, ini untuk mengingatkan kami kepada mereka, sehingga ketika melihat mereka itu kami tertarik untuk beribadah kepada Allah Taala. Kata syaitan, salah. Mereka ini, kalian kalau berdoa, kalian orang-orang berdosa. Kalau kalian pendosa, tidak mungkin dikabulkan doa kalian. Mereka ini orang-orang yang dekat kepada Allah. Memang, mereka orang saleh, dekat kepada Allah memang. Yang orang saleh kan dekat kepada Allah SWT. Lalu, karena orang ini tidak berilmu, maka dimintalah berdoa melalui orang ini kepada Allah Taala. Secara logis bisa terima. Sebab orang yang seorang pendurhaka misalnya, yang selalu melanggar aturan dan DPO, tiba-tiba nak menyampaikan ke sesuatu keinginannya kepada pejabat yang terkait, baik gubernur, bupati, wali kota, atau bahkan presiden, lalu dia datang tiba-tiba, ya bakal ditangkap. Ditolak. Bukan ditolak aja, bakal ditangkap. Nah. Borgol dan dibawa ke penjara. Dieksekusi. Jadi bukan dapat tujuannya. Nah. Akhirnya gimana caranya? Cari orang-orang yang dekat, koneksi, apalagi sekeluarga sendiri. Jadi kan tadi orang-orang saleh itu keluarga sendiri atau ada hubungannya. Akhirnya melalui itu masuklah kesyirikan kepada ujung-ujungnya mereka kalau tidak melalui orang itu tidak merasa berdoa. Dan ujung-ujung nanti berdoa langsung ke mereka. Jadi secara berangsur dan pasti suat itu datang kepada mereka di saat ilmu tidak ada. Jadi ikhwan ya akhwati fillah, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Beginilah fitnah itu datang melalui fitnah pikiran, fitnah perasaan dan sebagainya. Nah Ustaz, dari fitnah pikiran juga Ustaz, yang terdengarnya memang merah jambu sekali Ustaz. Ada ungkapan dari salah seorang tokoh kenegaraan kalau tidak salah, ini mengatakan bahwa warawiri yang terjadi di negara kita saat ini, khususnya kondisi kaum muslimin, itu bahwa agama Allah itu tidak perlu dibela Ustaz, karena Allah sendiri itu maha kuat Ustaz. Nah. Sesuai yang difirmankannya dalam Al-Quran. Jadi tidak perlu dibela, biarkan saja seperti itu. Karena kita yang lemah ini tidak mungkin Ustaz untuk menolong agama Allah. Ini terdengarnya manis Ustaz. Ini seperti apa Ustaz? Ya seperti tadi merah jambu. Ya dilihat deh warnanya licin, ditimpa matahari mantulkan cahaya. Masya Allah, tergiur kita mendengarnya. Betul juga, untuk apa kita bersusah payah? Apalagi surga ke milik Allah. Agama milik Allah. Kalau Allah kehendaki pasti akan Allah menangkan. Dan itu janji Allah SWT. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Adalah hak kami untuk menolong orang-orang beriman. Tanpa ditolong pun agama ini akan Allah. Illa tansuru faqad nasarahu Allah. Kalau kalian tak mau menolongnya, Allah akan menolongnya. Subhanallah. Ini kalimatu haq. Tetapi yuradu bil batil. Yaitu kalimatnya benar. Allah maha kuat, agamanya Allah yang miliki tanpa kita. Ya. Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqqi. Wa iyyasha yudhibkum wa ya'ti biqaumin akharin. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Tidakkah kalian perhatikan Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak? Kalau Allah kehendaki Allah hilangkan kalian semuanya, diganti dengan kaum yang lain. Betul. Tapi apakah ini berdasarkan ilmu atau berdasarkan syubhat? Apa dasarnya bahwa agama ini tidak perlu ditolong oleh kita? Apa dasarnya? Pikiran. Pikiran bukan agama. Disinilah pentingnya merujuk kepada orang-orang yang berilmu. Bukan orang yang berpikir. Saya mohon maaf, mungkin banyak para pemikir tersinggung oleh saya mungkin. Saya katakan bahwa pemikir tidak semuanya berilmu. Tapi orang berilmu mesti berpikir. Makanya pemikir, karena kalau tidak berilmu, pikirannya tidak sehat. Orang yang berpikir tapi tak berdasarkan ilmu, pasti hasilnya tidak sehat pada umumnya. Aneh-aneh yang keluar. Aneh keluar. Makanya orang-orang Mu'tazilah itu bukan orang biasa. Orang-orang yang
orientalis, liberalis itu bukan orang biasa pikirannya. Tetapi karena dia tidak berilmu, akhirnya hasilnya seperti tadi. Nah, bagaimana konsepnya? Kita lihat Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, bahkan seluruh Nabi Rasul, tapi kita ambil contohnya Nabi kita alaihissalatu wassalam. Nabi alaihissalatu wassalam ketika mendakwahkan agama ini, ya kalau tadi dikatakan bahwa tidak perlu dibela, untuk apa Nabi bersusah payah? Ya. Sampai Nabi alaihissalatu wassalam, ya kalau kita baca sirah, lalu dengan keadaan kita hari ini, kita hadir masa itu, saya takut kita jadi pengikut Abu Jahal lebih banyak. Ya, dengan cara beragama kita hari ini dan hadir pada waktu itu, kita mungkin banyak-banyak tidak lulus ujian. Sebab apa? Sebab kebanyakan tidak akan menerima dakwah Nabi waktu itu. Kebanyakan. Padahal Nabi yang terbaik di antara mereka, Nabi yang tercatat al-amin dan amanah di antara mereka, Nabi yang senantiasa berbuat baik kepada masyarakatnya, tetap ditolak oleh mereka. Alasannya apa? Karena tidak sesuai dengan kearifan lokal, tidak sesuai dengan budaya Arab. Nah, tiba-tiba kita hari ini menolak Islam dengan alasan tidak sesuai budaya Nusantara. Dulu Abu Jahal dan kawan-kawan menolak karena tidak sesuai dengan budaya Arab. Sekarang menolak karena tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Nanti datang lagi Australia menolak Islam karena sesuai dengan budaya Australia. Amerika menolak juga dengan alasan yang sama. Akhirnya kita jadi ikut Abu Jahal semua. Jadi semuanya selalu dengan alasan tidak sesuai dengan tradisi lokal. Abu Jahal dulu bilang tidak sesuai dengan Arab. Sekarang kita katakan itu sesuai untuk Arab. Berarti mana yang benar? Abu Jahal atau Abu? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini sebenarnya alasan kekufuran dimanapun. Alasan orang-orang yang tidak mau menerima Islam dimanapun, alasannya sama. Andainya Nabi diutus pula di Nusantara ini, pasti juga akan ditolak dengan alasan yang sama, tidak sesuai dengan budaya lokal. Tapi jangan dipahami bahwa semua budaya lokal diberangus oleh Nabi alaihissalam. Demi Allah tidak. Yang budaya yang dihilangkan itu yang memang buruk-buruk. Budaya prostitusi dihilangkan, budaya narkoba dihapuskan, budaya judi dihilangkan. Kan itu yang dibuat. Budaya syirik dihapuskan. Karena syirik itu kerusakan paling besar di dunia ini, syirik lah. Itu dihilangkan. Cuma Nabi alaihissalam ingat, ini kan jangan salah paham pula dengan kasus hari ini kan, bahwa orang melakukan tindakan-tindakan yang tanpa perhitungan. Kadang-kadang juga mungkin ada yang bermain di situ. Dan jangan juga ada yang bermain di situ untuk memfitnah umat Islam. Kita harus hati-hati juga menerima berita. Mungkin ada orang yang sengaja membuat sesuatu modus, satu alibi untuk menyudutkan kita umat Islam. Karena memang syirik wajib kita benci dalam keadaan apapun. Tetapi untuk melakukan tindakan brutal, anarkis juga tidak dibenarkan. Yang menimbulkan polemik, kekecauan tidak dibenarkan. Tentu masih ingat Nabi alaihissalam dulu ketika turun setelah Isra dan Mi'raj. Berarti kan wajib salat, dah wajib kan? Dah wajib salat kan? Nah. Mereka salat ke mana? Hah? Di mana mereka salatnya? Di Ka'bah. Di Ka'bah. Taib. Mereka salat di Ka'bah. Itu yang ke Aqsa itu ketika hijrah ke Madinah. Nah, salat di Ka'bah. Di Ka'bah ada apa di dalamnya? Berhala. Hah? Ada berhala, betul kan? Betul ada berhala di Ka'bah? Nah. Ada enggak? Enggak ada ya? Ada banyak. Berhala, 360 ekor. Kapan baru dikeluarkan berhala itu? Setelah Fatu Makkah. Setelah Fatu Makkah. Nah. Setelah 8 tahun Nabi hijrah. Tahun ke-8 Hijriah. Baru bisa dikeluarkan. Kemudian setelah Fathu Makkah, orang musyrikin masih juga boleh haji lagi. Makanya tahun ke-9 Nabi tidak haji. Apa sebab? Karena masih bercampur orang Islam dengan orang musyrikin. Nah, tahun ke-11 baru Nabi naik haji.
tahun ke-10 maksud saya. Tahun 9 Nabi tidak haji, tahun ke-10 baru haji, dan Nabi umumkan ketika tahun 9 itu Nabi utus Ali bin Abi Thalib untuk mengumumkan ayat bara'ah bahwa tidak boleh kaum musyrikin untuk haji lagi tahun depan. Ini tahun terakhir mereka. Siapa yang nak haji mesti muslim, karena syirik sudah tidak dibolehkan. Nah, Nabi SAW tidak serta-merta ya menghancurkan apa yang menjadi sumber kesyirikan di dalam Ka'bah sendiri. Nabi tetap salat karena masih belum ada perintah untuk itu. Jangan beralasan misalnya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan tindakan waktu itu. Pertama, Ibrahim alaihissalam memang sudah diancam. Ibrahim kan sudah Nabi dia. Dia melakukannya dengan wahyu. Ibrahim kan melakukan itu sudah jadi Nabi dia. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Ibrahim melakukan yang perintah Allah. Dengan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Nabi juga melakukan hal yang sama dengan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah Ustaz, kalau boleh dikatakan itu yang melakukan Nabi Ibrahim ya. Kalau sekarang mungkin Pak Ibrahim. Ibrahim. Baik, kembali ke yang tadi. Masalah apakah agama ini, agama Allah kan kuat. Innallaha huwal razzaqu dzul quwwah. Innallaha huwal razzaqu dzul quwwatil matin. Allah pemberi rezeki dan Maha kuat, dan agama ini agama kuat, dan seterusnya. Tak perlu tolong. Antum ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Antum tidak mau, ya, itu urusan antum. Tapi antum tidak dapat bagian. Allah menjadikan agama ini para penolongnya karena Allah ingin kita dapat bukti keimanan kita. Di antaranya datang dalam surat Al-Hujurat ketika orang-orang Badui datang. Qalatil Arabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata, kami sudah beriman. Allah yang jawab, qul lam tu'minu. Katakan kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami baru masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Islam itu belum masuk dalam hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min amalikum syai'a. Kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah tak rugikan kalian dari amal kalian sedikit pun. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian baru Allah jelaskan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu. Ya, wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Ulaika humus shadiqun. Orang yang beriman itu hanyalah mereka beriman pada Allah dan Rasulnya tanpa ragu. Tanpa ragu. Nah sekarang antum beriman pada Allah, otomatis percaya dengan berita yang disampaikannya dan taat pada perintah yang diturunkannya, menghindari larangan yang dilarangnya. Demikian juga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenarkan beritanya, mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang dia syariatkan. Nah sekarang termasuk dalam syariat Nabi apa? Yaitu membela agamanya. Membela agamanya. Bersepah dalilnya dalam Al-Quran dan hadis bahwa orang yang beragama ini ya mesti berzakat kalau sampai nisabnya. Ini dalam rangka juga membela agama. Karena di antara nisab itu adalah orang-orang yang diharapkan masuk Islam dapat nisab, dapat zakat dia. Kemudian untuk orang yang berjihad fisabilillah. Coba zakat yang merupakan rukun Islam, bagian di antaranya adalah fisabilillah. Untuk berjihad, orang yang berjihad fisabilillah. Yang meninggalkan agama Allah SWT. Kemudian Allah Tabaraka Ta'ala ayat besarnya, ya allazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ribat yaitu berjaga di perbatasan negara Islam itu luar biasa nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah puji-puji orang-orang mujahidin yang berjihad fisabilillah untuk menegakkan agama Allah. Dan demikian pula orang-orang yang berjuang menegakkan agama dengan ilmu yang bermanfaat, disetarakan dengan jihad dan seterusnya. Jadi kalimat tadi tidak perlu dibela. Memang antum belum masuk Islam, belum masuk iman ke dalam hati antum.
Iman itu belum masuk, walaupun sudah termasuk Islam, yang mungkin masuk jenis ABC ya. Jadi belum masuk Islam, belum masuk iman. Iman itu orang beriman pada Allah dan Rasulnya dengan benar tanpa ragu. Kemudian wajahadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka. Kenapa harta dan jiwa disebutkan? Karena yang paling dijaga orang tuh satu hartanya, satu jiwanya. Kenapa harta didahulukan? Antum biasanya lebih cinta pada harta pada jiwa sendiri. Ya, untuk mencari harta antum pandai kadang-kadang tidak istirahat. Lupa istirahat. Ya. Setelah itu baru dapat duit, baru dihabiskan untuk berobat. Nasallallahu salamatul afiyah. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Ini menarik Ustaz dari ungkapan Ustaz tadi, bahwa ini koreksi juga kalau salah Ustaz, bahwa ragam kreasi di syariat yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait agama kita ini, khususnya kondisi kita saat ini. Sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan bahwa di saat kondisinya terakhir, kalau di saat terakhir beliau hidup, Ustaz, itu mendapati yang sama dari umat Islam ini adalah sholat saja, Ustaz. Sholat menghadap kiblat, itu aja yang sama. Saking banyak perbedaannya, perbedaan apalagi di kondisi kita saat ini, Ustaz, tentu akan lebih banyak lagi. Nah, yang mau ditanyakan Ustaz terkait fitnah merah jambu ini, bahwa saat ini para dai ada yang mengungkapkan bahwa kita tidak perlu lagi terlalu kekeh atau terlalu rutin atau terlalu rajin dalam beribadah ini, Ustaz. Khususnya yang sunat-sunat ini, Ustaz. Takutnya seperti sholat tahajud, seperti sholat duha, seperti zikir dan yang lainnya, atau salawat dan lain-lainnya, itu jangan terlalu rutin, karena ini akan mewajibkan sesuatu yang sunnah, dan ini akan berakibat juga keterpaksaan dalam beribadah. Jadi ya biasa-biasa saja, Ustaz. Apakah ungkapan seperti ini perlu dipublish kepada masyarakat sehingga nanti ada yang menimbulkan kesalahpahaman, atau terdengarnya ini manis, Ustaz, terdengarnya merah jambu sekali? Apakah ini benar atau seperti apa, Ustaz? Ini jambu beulat ya. Iya, merah jambu tapi beulat di dalamnya. Nah, Ustaz. Akhi fillah, akhti fillah, antum mengatakan ini, nah, ya, bukankah Nabi kita alaihi salatu wassalam wa huwa asyraful khalq, Nabi yang paling mulia, kemudian dijamin masuk surga dan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, dengan demikian, kalau kita berandai-andai seperti minjam bahasa yang digunakan oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, Inna Allah takaffala lana rizqad dunya wa wakala ilaina rizqal akhirah. Allah jamin rezeki dunia kita. Jamin. Antum cari tak cari, kalau rezeki dapat. Tapi kenapa cari juga? Gitu. Kalau benar seperti tadi, antum sudah tentukan, cari tak cari dapat, tidak usah beribadah serius. Tapi antum kok dia yakin rezeki ditentukan, kenapa begitu rajin cari rezeki? Ya kan? Padahal sudah ditentukan. Mati sudah ditentukan. Tetapi antum kenapa rajin menjaga diri untuk tidak mati? Sama juga dengan tadi. Akhirat dan ditentukan. Yang masuk surga ditentukan masuk surga. Yang masuk neraka masuk surga. Kenapa tidak seperti ini? Ya, kenapa antum tidak rajin pula cari akhirat? Kenapa harus biasa-biasa saja? Kenapa antum juga cari rezeki tidak biasa-biasa saja? Dibalik aja logika tadi. Dibalik logika. Berarti ternyata antum mau tidak sehat cara berpikirnya. Yang dijamin antum mati-matian mencarinya, ya baik dari tingkat personal sampai ke tingkat negara, yang selalu jadi pusat pembicaraan kita adalah masalah ekonomi. Padahal Allah jamin ekonomi itu. Asal taat kepadanya, beriman, bertakwa kepadanya, jamin itu. Tidak terlalu susah ngurus ekonomi itu. Tapi yang ngurus agama ini yang paling susah. Lalu antum dengan alasan bahwa sesuatu yang sudah ditentukan, padahal antum tidak dijamin masuk surga kan? Kalau dijamin mati, dijamin kan? Rezeki selama hidup masih dijamin kan? Apapun caranya. Nah, halal tidak haram,
Tapi yang jelas rezeki antum dijamin. Kenapa tidak serius? Kenapa serius sekali cari rezeki? Yang namanya jabatan antum, nak jadi gubernur, jadi bupati, jadi menteri, kan dijamin itu, sudah ditentukan dalam takdir Allah Ta'ala. Kan yakin katanya itu. Tetapi kenapa sampai begitu getol sekali untuk bikin tim sukses? Kadang-kadang bikin kesyirikan pula. Ya datang ke kayu besar, entah ngapain di situ gitu. Kadang-kadang serahkan duit miliaran untuk mendapatkannya. Nah, akhirat itu jauh lebih berharga dari itu, kawan. Yaitu 2 rakaat salat sunat subuh lebih berharga dari seluruh dunia dan isinya ini. Dunia dan isinya ada menteri di dalamnya, ada raja dalamnya, ada gubernur dalamnya, ada bupati, ada wali kota, ada jenderal, ada kopral, ada semuanya, pengusaha, konglomerat dan konglomerat, semua ada di sana. Lewat misalnya? Itu lewat. Harusnya ini harus lebih serius sih daripada yang ngejar kerja yang hanya tak seberapa. Tapi sulit sekali dilakukan saja. Ya karena cara berpikir tadi udah rusak. Katanya orang-orang ahli berpikir, tapi enggak itu tadi karenanya tidak masuk iman dalam dadanya. Maka kita lihat Nabi SAW jamin masuk surga. Beliau semakin bersemangat beribadah. Tidak pernah dia sholat tinggal 5 waktu berjamaah. Tidak pernah dia meninggal zikir pagi dan petang. Tidak pernah dia meninggal apa yang disebut tadi salat duha, salat tahajud dan salat malam, salat witir, puasa sunat terus. Berinfak, bersedekah, menjaga orang, berjihad fisabilillah. Tidak ada berhenti. Karena dia tahu, di samping dia cerdas akalnya, berilmu dadanya. Sehingga pikiran yang didukung ilmu, sehat hasilnya. Tapi pikiran yang tanpa ilmu, sakit hasilnya. Ini perbedaan pemikir dan berilmu tadi. Itu bedanya. Orang yang berilmu, berpikir tapi dengan ilmu, yang dimaksud bukan ilmu yang hasil pikiran manusia, bukan itu. Ya. Nah, itu sama semua orang yang muslim dan muslim ada sama di situ semuanya. Pikiran seperti itu. Tapi yang Allah turunkan, bagaimana diarahkan kita kepada dunia ini untuk mencapai akhirat. Nah, Ustaz, maka tidak ada secara ilmu, bukti empiris yang nggak ada. Orang tak serius beragama masuk surga. Ya, bahkan yang serius saja masuk surga di akhirat, ya belum tentu juga masuk surga. Kalau tidak Allah rahmati. Dan rahmat itu diundang dengan apa? Dengan membuat Allah ridha pada kita. Allah tak suka pada orang yang tidak menunaikan kewajiban. Allah tidak suka pada orang yang tidak menunaikan yang sunat-sunat. Buktinya Allah SWT mengatakan dalam hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in bi 'amalin ahabba ilayya mimma taradtu alaih." Aku tidak suka, tidak menyenangi seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku senangi daripada dia mengerjakan yang wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil uhibbah. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunat-sunat sampai aku mencintainya. Jadi cinta Allah kepada kita dengan melakukan yang sunat. Kalau wajib memang sudah takdir, sudah kewajiban. Ya. Antum ikhwani fillah. Antum berdagang. Mengembalikan modal wajib kan? Wajib. Cari keuntungan? Sunat. Saya nak tanya ke pedagang, nak balikkan modal atau nak cari untung? Hah? Coba. Tidak ada pedagang kecuali yang dikejarnya untung. Kadang-kadang kejar untung habis modal. Iya tak? Ini subhanallah. Bahkan dalam agama itu orang banyak praktik seperti itu. Ngejar untung, modal hilang. Ya gara-gara ngejar ziarah kubur, sholat maghrib berjamaah hilang. Ini kadang lucu. Gara-gara muhasabah dari pagi, ya dari waktu duha sampai jam 11.30, pas azan zuhur dia hilang. Gara cari kejar yang untung tadi. Jadi sebenarnya kita semua ini nak cari untung akhirnya. Makanya jangan katakan yang sunat-sunat itu jangan diwajibkan. Bukan, tidak ada kita yang mewajibkan yang sunat. Tetapi setiap peluang akan kita manfaatkan. Antum misalnya ini di toko ada jual barang dengan harga 2 juta, ada jual mur yang harganya 2.000 rupiah. Lalu datang orang nak beli mur, antum nak layani. Hanya yang jual 2 juta. Dan 2 juta sekali sebulan datang. Yang mur tiap hari datang. Ya saya? Baik. Maka antum ambil yang wajib, yang sunat-sunat tadi.
Mungkin jual mur baut itu dalam sebulan mengalahkan transaksi 2 juta tadi. Ya tak? Kadang 2 juta kredit tidak bayar pula. Allah musta'an. Oleh sebab itu, kita umat ini, dimanapun profesi apapun kita, pasti keuntungan kita kejar. Dan itu ada pada yang sunat-sunat tadi. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz. Foto Ustaz sambil minum. Hayakallah barakallah. Berbicara tentang sholat tadi Ustaz. Katanya sholat itu ada terkandung kalimat atau bacaan sholawat Ustaz. Ini ada yang mengatakan bahwa kalau kita bersolawat ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkali-kali lipat. Bahkan Allah dan malaikatnya juga bersalawat kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada yang mengatakan bahwa saking agungnya salawat ini, salawat kepada Nabi itu dilakukan rutin. Bahkan menganggap bahwa salawat ini lebih wajib dari sholat Ustaz. Karena kalau tidak ada salawat, sholat tidak naik ke atas. Merah jambu juga Ustaz. Ini pertanyaan. Ini ikhwanifillah. Mungkin kita yang salah paham mungkin. Nah, Ustaz. Mungkin kita salah paham apa yang dimaksudkan. Mungkin maksudnya adalah orang yang tak baca selawat dalam sholatnya tidak sah sholatnya. Karena baca selawat dalam sholat itu rukun. Ya, itu rukun. Maka kalau seandainya dikatakan bahwa sholat tidak diangkat, tidak diterima, karena tidak ada selawat di dalamnya, ya benar. Mudah-mudahan ini yang dimaksudkan. Mudah-mudahan yang dimaksudkan. Tapi kalau seandainya yang dimaksudkan adalah antum salawat aja lah, tidak usah sholat. Ya, alasan salawat kan jamak, sholat kan mufrad. Sholat satu, salawat. Ini sudah sampai mewajibkan, bukan menganggap sholat ini tidak wajib dikalahkan sama sholawat ini, Ustaz. Maksudnya sholat tidak wajib. Lebih wajib sholawat katanya, Ustaz. Dari salat. Dari sholat. Wallahu a'lam. Ya, semoga pertama, maksudnya yang Ustaz yang pertama tadi, semoga maksudnya seperti itu, Ustaz. Kalau lebih wajib artinya Anda boleh mendahulukan sholawat dari salat. Nah. Mendahulukan sholawat dari salat. Ini wallahu a'lam, mungkin kadang-kadang ilmu kita tidak dikenal dalam apa namanya, dalam kajian-kajian ulama al-Islam. Karena salawat itu bagian dari sekian banyak bagian salat. Dan dalil-dalil semuanya, ya baik dari Al-Quran maupun hadis, menjadikan salat itu sebagai sesuatu yang lebih utama dari semuanya. Nah, masa sesuatu bagian terkecil dari seluruh yang komplit lebih tinggi nilainya dan lebih didahulukan daripada atau sekarang, karena itu kan logika mainnya kan, ya logika juga sekarang. Antum punya mobil, ini mobil saya serahkan ke antum merek misalnya mobil Innova model terakhir, ya model terakhir, lengkap, komplit gitu, on the road, betul ya, on the road ya. Baik. Lalu dengan alasan mobil Alphard lebih mahal, saya serahkan ke antum mesin Alphard. Tidak ada bodinya, tidak ada sasisnya, ada lain. Mesinnya aja. Iya kan? Karena ini unsur terpenting di dalam mobil itu. Saya serahkan mesin. Mobil mahal pula. Antum terima yang mana? Innova yang tadi atau ini? Innova. Kenapa? Langsung jalan. Langsung jalan. Artinya antum salat otomatis salawat. Tapi kalau salawat belum tentu salat. Antum punya merek mobil mesin Alphard di rumah, orang tidak tahu antum punya mobil, tidak bisa antum naik mobil. Mesti dirakit. Walaupun ini untuk merakit antum tidak punya juga, tidak punya modal untuk merakitnya. Apalagi saya. Nah, anggaplah misalnya harga mesinnya setara dengan Innova itu. Mesinnya mungkin kalau Innova berapa baru? Saya tidak tahu juga, pernah beli baru. Beli murah pun tidak juga. Nah. Anggaplah misalnya 300 juta. Ini mesinnya juga 300 juta. Nanti pilih yang ini atau yang ini? Innova dan berapa? Ini secara logis ya, kita bicara secara logika ini. Memang termasuk unsur terpenting dalam salat adalah salawat.
Nah, salah satu unsur penting ini tidak mungkin mengalahkan yang komplit. Ini kan saya buat kiasnya Innova dengan Alphard ya. Nah, Andainya ini Alphard komplit, ini Alphard mesinnya aja, antum pilih yang mana? yang komplit, Ustaz. Yang komplit juga. Ini baru yang merek berbeda, harga Innova kan lebih jauh di bawah Alphard. Alphard itu mungkin berapa ya? 1,4 miliar ya. Innova berapa 400 juta mungkin. Seperempatnya. Tapi antum pilih mesinnya atau pilih ini? Apalagi ini mesin Alphard, ini mobil Alphard. Antum pilih mesinnya. Saya kira antum ya gimana cara berpikir antum ya? Saya kira antum ada sesuatu dalam pikiran antum. Ada sesuatu yang tidak beres dalam pikiran kita. Ya ini tinggal istilahnya dalam bahasa kampung saya tinggal macak lagi. Tinggal starter jalan ya. Ini harus masuk mesin dulu, cari modal dulu. Ya untuk utamakan yang ini daripada yang ini. Jelas ya? Ini secara logika aja. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini kantor. Unsur terpenting dalam kantor manajernya. Misalnya itu direktur. Ya. Antum tinggal pilih. Pilih direktur atau kantor lengkap dengan direkturnya, dengan staff-staff sampai ke step paling office boy-nya sampai cleaning service-nya. Itu pilih yang mana? Yang komplit. Ya komplit. Makanya kalau ada yang mengutamakan itu, mungkin kita salah paham barangkali, wallahu alam ya, mungkin kita salah paham. Ya kalau itu, tapi kalau itu betul maksudnya, ya selawat lebih penting dari salat. Ini wallahu alam ya. Tidak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ya ulama ya. Di Spanyol saya tahu tidak ada yang mengatakan itu. Tapi kalau mengatakan salawat itu banyak fadilatnya, Ibnu Qayyim menyebutkan banyak sekali, puluhan bahkan ratusan. Silakan aja baca kitab Jala'ul Afham, kitab fi fadli as-salati wassalam. Jadi ala Nabi Sayyidil Anam. Jadi yang mengatakan bahwa salah satu dari unsur penting lebih mahal daripada yang komplit, ini wallahu a'lam secara logika juga susah gitu. Apalagi secara ilmu juga tidak ada alasannya yang kita ketahui wallahu a'lam. Karena awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab hari kiamat salat. Kecuali salatnya di sini ditakwilkan lagi jadi makna salawat. Ini kita dalam bermain-main kadang ya bermain-main kita. Karena ahli takwil itu bisa aja bermain-main. Salat itu kan bahasa Arabnya, salawat itu bahasa Arab kan salat juga. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bahasa kita yang salawat namanya. Kadang kan bahasa Arab jamak salat juga salawat gitu. Kalau yang dimaksud adalah salat 5 waktu, ya selesai, tidak ada masalah lagi. Kalau maksudnya salawat lebih baik daripada salat, maknanya salawat jamak 5 waktu lebih baik daripada 1 waktu. Kalau itu maksudnya, ya angkat tangan kita betul. Bahwasanya salat 5 waktu lebih baik dari salat 1 waktu. Nah, tahu bermain-main bahasa kan? Salawat lebih baik daripada salat. Salawat jamak. Salat itu kan jamak. Wassalawatul khams. Salat 5 waktu lebih baik daripada salat 1 waktu. Kalau itu maksudnya, ya benar sekali. Tapi kalau yang maksudnya salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan selain-lainnya, atau nak salawat apa namanya, banyak pula salawat modelnya yang dibuat orang kan, ada salawat macam-macam lah. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Kalau itu maksudnya, wallahu alam, antum salah, barangkali ada salah fikir di sini. Salah berlogika atau keliru dalam bernalar gitu. Nah, saya sudah contohkan tadi. Ya, salah satu dari unsur penting di dalam sholat masa mengalahkan yang komplitnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Yang kedua, dia tidak sholawat kan tidak rukun Islam. Sholat yang rukun Islam. Kecuali yang saya sebutkan belakangan tadi, maknanya 1 kali sholat tidak lebih afdal dari 5 kali salat. Itu maksudnya salawat lebih afdal daripada salat tuh. Ya betul itu secara bahasa. Mana tahu orang ini kadang main-main, kadang dia bahasa kan. Semoga yang tidak itu yang dimaksud Ustaz ya. Ustaz, berbicara tentang fitnah merah jambu ini Ustaz, ini statement paling kontroversial sepertinya Ustaz. Dewasa ini. Bahkan baru-baru ini Ustaz, seorang yang digelari cukup berilmu di bidangnya mengatakan bahwa saat ini kaum yang dikatakan minoritas, boleh kita sebut Ustaz, ini yang mereka identikan dengan Wahabi atau istilahnya Salafi Wahabi, itu sekarang ini mereka dakwahnya
seperti ini karena kecil aja baru, atau mereka itu masih sedikit Ustaz? Jadi kalau nanti suatu saat mereka bisa menyebarluaskan dakwah lebih bagus, lebih masif, lebih besar, itu akan berkuasa, ini akan menggulingkan kaum muslimin saat ini. Baik. Boleh dikatakan dengan menghancurkan atau dengan tanda kutip yang lebih ekstrim, Ustaz, membantai seluruh kaum muslimin seperti yang diidentikan saat ini. Ini seperti apa Ustaz? Allahumma fir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Semoga Allah ampuni dosa kita, ampuni dosa saudara-saudara kita yang dahulu masuk Islam, dan ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, dan semoga Allah angkat rasa dengki dalam hati kita kepada orang-orang beriman. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ma'asyiral ikhwan ya, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf menyebutkan, azhir aqidataka, tunjukkan akidahmu linnas. Ini keyakinan saya. Hatta iza akhtata'aka yusabbi'ubuk. Andainya engkau salah, mereka akan benarkan. Nah sekarang, alhamdulillah akidah kita jelaskan. Apa yang kita yakini, kita jelaskan. Dan dalil kita terang benderang, Al-Quran dan hadis. Dan juga apa yang datang dari as-salafus salih, yaitu sahabat. Ya, yaitu sesuatu yang mereka sepakati. Kalau khilaf di antara mereka, yaitu tidak masuk manhaj namanya. Yaitu yang mereka sepakati. Ketika Allah mengatakan dia di atas, kita katakan di atas dari Al-Quran, hadis, perkataan salaf. Ketika Allah mengatakan dia punya tangan, kita katakan dia punya tangan. Al-Quran, hadis, perkataan as-salaf. Alhamdulillah kitab akidah yang ditulis sebelum ditulisnya akidah-akidah yang bercampur dengan apa ini banyak sekali. Saya ada catatkan banyak di sini, misalnya akidah-akidah salafus saleh. Misalnya syiaru ashabil hadis Abi Ahmad Al-Hakim. Abu Ahmad Al-Hakim sahibul kuna wal asma. Usulus sunnah bil Qasim Ar-Razi 387. Kemudian al-hurufus sabab fi raddi 'ala al-mu'tazilah wa ghairihim, yaitu penulisnya Abu Abdullah Al-Husain bin Ja'far Al-Mara'i Al-Iraqi thumma Al-Yamani 383. Ini mutaqaddimin semua. Kemudian mukhtasar fil mu'taqad lil Janadi, Ar-Raddu 'ala al-Mu'tazilah As-Sulaimani Al-Bikandi Al-Bukhari 404. Kemudian dia juga menulis Ru'yatullah, melihat Allah di akhirat, ta'atu ulil amri, taat pada waliul amri, wadairu Ali radhiyallahu anhu, keutamaan Ali bin Abi Thalib, al-ittiqad wal barahin, dan as-sunnah Ibn Syahin 385. Nah, dan seterusnya masih banyak lagi. Ada syariah lil Ajurri, ada usul sunnah lil Barbahari, as-sunnah lil Imam Ahmad, sunnah li Abdullah bin Ahmad, sunnah li Ibn Abi Asim, dan semuanya mereka Imam Ahmad 241. Nah, rujukan kita jelas Al-Quran dan Sunnah kita, karena kita ahlus sunnah wal jamaah. Nah, maka kita perlihatkan, andainya, makanya kita dengan sepenuh mulut kita ucapkan dan sepenuh hati kita harapkan, bila yang kita baca ini, yang kita yakini ini salah, alhamdulillah orang-orang yang mereka sebut dengan al-Wahabiyah ini atau Wahabiyin ini, atau sebagian nyebut dengan Wahaboy, ya ini sebenarnya tidak akhlak seorang muslim, karena Allah katakan wala tanabazu bil alqab, jangan panggil dengan gelar-gelaran yang tidak baik, mencemooh, memfitnah dan sebagainya. Tapi tidak apalah, ya kita memakai kalimat-kalimat syar'i, kullu bid'atin dhalalah. Kita tidak katakan kalau Allah tidak katakan, kalau Rasul tidak sampaikan, ya kan? Ya mereka. Kemudian gelar yang mereka buat untuk diri mereka sendiri, seperti Al-Mu'tazilah, I'tazalna, Al-Murji'ah dan sebagainya. Tapi membuat gelaran-gelaran baru, bahkan sampai juga kadang-kadang mencela fisik seseorang dan sebagainya.
ini adalah diharamkan dalam syariat. Tapi memang gaya jahiliyah itu seperti itu, yaitu suka merendahkan, suka menghina, dan lebih lagi suka memfitnah. Nah, kalaulah difitnah seperti tadi bahwa mereka ini belum berkuasa, kalau berkuasa nanti kita dibantainya. Ini dulu sudah disatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Fitnah ini sudah ada. Habis kita nanti kalau dia berkuasa, itu ada. Tapi apakah seperti itu adanya? Orang yang mulai dari garuk kepala saja, kalau ada sunnahnya, nak pakai sunnah dia garuk kepala. Kalau tak ada, tak akan garuk. Kalau tidak ada garuk gitu. Yang dilihat, disuruh oleh Nabi, tinggikan celana, dia tinggikan. Yang dilarang oleh Nabi melawan kepada pemerintah yang sah, dia tak melawan. Bahkan berdemo saja mereka tidak mau. Ya, padahal yang mengatakan kadang-kadang menghasut massa untuk mendemo pemerintah. Pemerintah yang berkuasa saja mereka lawan, apalagi yang tidak. Dan mereka, ya, Ahlus Sunnah itu seperti kata Imam Subhanallah Ibn Abi Asim, bahwa Ahlus Sunnah arhamu bi ahdis bil ummah min ghairihim. Ahlus Sunnah itu lebih penyayang kepada umat daripada yang lainnya. Nah, siapa Ahlus Sunnah? Yang mereka yang mengikut Ahlus Sunnah. Siapa Ahlus Sunnah itu? Yang hanya satu alirannya di zaman mereka, tidak ada terkotak-kotak, hanya sahabat Nabi SAW. Hanya sahabat Nabi SAW. Nah, kita mencoba beragama dari akidah, ibadah, muamalah sampai akhlak, meniru para sahabat Nabi SAW. Nah, apakah benar sahabat Nabi SAW, Nabi pertama yang dulu dituduh akan menghancurkan mereka, nah, lalu Nabi setelah berkuasa menghancurkan mereka? Hanya fitnah. Hanya fitnah. Mereka dari awal ingin menghapuskan dakwah Nabi karena berbahaya. Demikian pula dengan Nabi Musa dulu yang dituduh oleh Fir'aun sebagai pengacau keamanan. Setelah berkuasa, apakah dia hanguskan selain daripada mereka? Juga tidak. Jadi fitnah ini berulang dari dulu sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan rujukannya juga, ya, rata-rata juga rujukan yang mustabah, yang penuh syubhat, yaitu orang yang terdeteksi. Ini ada kitab namanya Fathul Mannan fi Naqdi Syubahid Dhalli Dahlan. Ya, di antara kitab yang ditulis untuk menjelaskan berapa dusta dan fitnah yang ada dalam kitab yang disebut dengan Fitnatul Wahabiyah. Beliau sendiri yang penulis kitab yang buat fitnah itu meninggalnya di Madinah kok, yang sudah dikuasai oleh orang Wahabi. Dan orang yang pernah keluar-keluar di negeri ini anti Wahabi, ketika bermasalah negeri ini pindahnya kemana? Juga mengambil suaka di negeri Wahabi. Yang dulu keluar-keluar gitu, anti Wahabi, sesat, saudara, akhirnya berlindung kemana? Sana juga. Pemimpin-pemimpin Arab di negeri-negeri yang berafiliasi dengan yang anti Wahabi, ketika mereka sudah tidak aman di negerinya, berlindung kemana? Ke negeri Wahabi juga. Yang notabene saudara, harusnya dulu mereka ini mencaci maki Arab Saudi, mencaci maki gerakan Wahabi. Ketika datang kan tinggal ciduk tuh. Oh, kamu rupanya. Udah habis Ustaz. Subhanallah. Contoh konkret, ikhwani fillah. Ya. Jadi saya bingung juga kenapa orang percaya dengan fitnah seperti ini. Kenapa orang percaya dengan fitnah seperti ini? Ini misalnya kan yang kalau dikatakan tadi, kalau sudah berpuasa nanti kalian akan disembelih dulu. Kita. Ya, akan disembelih. Ini ada bukti apa tidak? Ada bukti apa tidak? Justru negeri itu menjadi tempat berlindungnya orang-orang yang dulu memusuhi mereka. Contoh di negeri kita ketika terjadi tsunami di Aceh. Aceh kan kita tahu sendiri,
negeri yang paling keras memusuhi apapun yang berbau Wahabi. Sampai majelis ulamanya memfatwakan sebagai aliran sesat, walaupun tidak sesuai dengan kriteria aliran sesat yang dirumuskan oleh MUI pusat. Oke lah, tapi ketika terjadi musibah, ayo catat siapa yang paling banyak membantu. Australia bantu 1 miliar keluar gara-gara Corby mau dieksekusi, bos narkobanya. Di Arab Saudi tidak kurang dari 1,2 triliun dihujat sebagai negara kafir, tapi tetap menurunkan bantuannya 1,2 triliun. Andainya mereka haus darah, harusnya bersorak dia, alhamdulillah musuh kita hancur berantakan. Dan buktikan ikhwani fillah, cinta kita ke tanah suci hari ini. Berapa masjid yang dibangun orang kaya Indonesia ini? Karena kita konteksnya di negara ini kan. Yang kita bangun di Jazirah Arab. Dan berapa masjid yang mereka bangun di negeri yang notabene adalah musuh Wahabi. Oh enggak, itu untuk susu orang Salafi Wahabinya. Antum keliru. Berapa banyak masjid yang direbut dan mereka biarkan. Kan ada yang mengatakan habis masjid direbut oleh orang Wahabi. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang ada justru, coba, alhamdulillah, ya, yang saya ketahui ya, kalau tidak tolong dibetulkan, sudah berapa masjid berdiri dihalangi oleh orang-orang yang mereka sebut Wahabi? Saya tidak ada tahu. Apalagi sampai membakar masjid. Tidak ada. Tidak ada, walaupun di tempat mereka dominan dan mayoritas di situ. Tidak ada. Membangun, justru ikut nyumbang membangun masjid. Bahkan alhamdulillah berapa banyak orang yang sudah ngaji sunnah ini sanggup bikin masjid sendiri. Ya, bikin masjid sendiri dengan biaya sendiri. Nah, ya. Kalau juga masih percaya, sekarang Arab Saudi kan berkuasa tuh. Berkuasa. Antum lihat sendiri, orang pergi haji, pergi umrah. Bahkan yang menebar fitnah seperti ini, mungkin juga pernah tinggal di Arab Saudi sendiri. Mendapatkan fasilitas. Kadang jadi tamu negara, tamu kerajaan. Pernah nggak ditanyakan, Anda Wahabi atau tidak? Kalau tidak Wahabi, tidak boleh masuk. Tidak pernah ada ditanya. Bahkan mohon maaf, kami di Jamiah Islamiyah di Madinah, ya para petinggi itu tahu si fulan ini dari kalangan ini yang terkenal di negara asalnya sangat memfitnah kita. Tapi tidak ada pernah dibeda-bedakan dalam pelayanan. Jangankan untuk menghilangkan nyawanya, di pelayanan saja tidak dibedakan. Bahkan ada anak, ya seangkatan dengan saya, anak pembesar aliran yang aliran ormas yang banyak pengikutnya yang menghujat Wahabi, tapi dia juga diberikan prestasi yang sama. Ketika nilainya tinggi tetap diberi setinggi, tidak ada cerita mengurangi nilai. Bahkan kita alhamdulillah sudah praktekkan ini. Walaupun saya dipitnah kadang-kadang, ya kalau tidak studi suruh keluar katanya. Alhamdulillah, ya silakan tanya ke orang-orang yang jujur. Orang-orang yang benci itu urusan lain. Kadang-kadang saya sampaikan, bukan menyuruh ini. Tapi kalau terlambat sekalipun semenit menjelang keluar, silahkan masuk. Dan kalau ada hajat silahkan keluar. Begitu kita. Padahal kita tahu ini orang-orang yang masyaallah kiram di rumah. Subhanallah ini. Di mana dapatnya? Dari kitab Fitnatul Wahabiyah. Dan kitab itu adalah kitab yang penuh dengan fitnah di dalamnya. Tidak sesuai dengan kenyataan. Walaupun kita katakan kesalahan pasti ada. Kekeliruan pasti ada. Baik sengaja pun tidak. Nah itu kita harus diakui. Bahwa tidak sedikit dari kawan-kawan kita yang berdakwah kadang-kadang juga melakukan sesuatu yang tak terpuji. Demi untuk kepentingan yang katanya kepentingan dakwah. Misalnya menghapus ini dan sebagainya. Atau tidak memberikan hak kepada yang berhak. Dan itu ada memang. Tapi ini apakah seperti tadi, sahabat mungkin salah satunya keluar dari manhaj semua. Itu ijtihad pribadinya. Tidak bisa kita bebankan kesalahan itu pada selainnya.
Kita lihat sendiri bahwa sebagian fatwa sahabat berbeda dengan umumnya sahabat yang lain. Kita katakan ijtihad pribadinya. Demikian juga pada hari ini. Di zaman sahabat aja masih ada yang salah, apalagi di zaman kita. Tapi yang kita maksud adalah yang ijma' umat kepadanya. Nah, kalau masih ada juga fitnah seperti ini, ya hanya Allah yang Maha tahu. Antum lihat sajalah. Ya pergi ke Arab Saudi sana. Alhamdulillah. Tengok nanti, ditanya enggak waktu periksa paspor. Anda Wahabi atau tidak? Kalau tidak Wahabi berarti jalur kiri. Dikarantina dulu kan. Kalau Wahabi masuk jalur kanan, masuk surga. Nggak ada dibeda-beda kan sih. Nah, justru alhamdulillah saya nanya kepada dubes, satu dubes Indonesia untuk Arab Saudi, dua dubes Arab Saudi untuk Indonesia, dengan pertanyaan yang sama. Ya, dengan pertanyaan yang sama. Tapi yang saya rilis di sini adalah jawaban dubes Arab Saudi. Dengan pertanyaan begini, menurut Syekh bagaimana hubungan diplomatik antara Arab Saudi dengan Indonesia? Waktu dia pakai mislah dia buka kan, awalnya dia duduk sambil jawab berdiri dia, saking serius pertanyaannya. Karena saya bilang pertanyaan sama sudah saya tanya dulu dengan dubes kami. Jawabannya secara singkat saya katakan, kami tahu sepertinya kami ini cinta bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan. Awak kalau dibelah dada ini tentang cinta negara yang paling dicintai oleh Arab Saudi, akan tertulis nama Indonesia di situ. Cuma sayang kayaknya saudara kami tidak menyadari itu. Itulah lebih kurang. Makanya ketika mereka memutuskan berbagai putusan, misalnya ngambil tenaga kerja dari mana, mereka selalu mengutamakan Indonesia. Cuma karena memang personal, individu, ya walaupun tinggal di Mekah, Abu Jahal dulu juga tinggal di Mekah. Jadi tanah tidak menyucikan. Walaupun saya berani mengatakan berdasarkan kasus yang pernah saya ikut menerjemahkannya di Mahkamah Tinggi Madinah dan juga di Kejaksaan Tingginya, rata-rata kasus yang melibatkan saudara-saudara kita baik TKI, TKW, majikannya di atas 60% bukan asli Saudi, bukan asli orang Saudi, tapi orang asing yang kelahiran Arab Saudi. Termasuk mungkin juga dari negeri kita. Tapi kan ini yang di framing, dijadikan the trending topic, yang dipublish besar-besaran. Padahal satu terjadi di sana, 1000 terjadi di negeri kita. Ya, kasus-kasus yang sama, anggaplah misal gaji tidak dibayar. Kira-kira di negeri kita ada enggak? Iya, tadi saya bilang. Satu terjadi di situ, 1000 ada di sini sekali. Kalau tidak percaya, silakan aja baca koran. Koran yang banyak kriminalnya di mana? Alhamdulillah saya di sana baca koran, jarang yang angka kriminal yang ada. Sehingga pernah dibuat penelitian bahwasanya 13 tahun di Arab Saudi, angka kriminalitasnya sebanding dengan 1 menit di kota Chicago, Amerika Serikat. Nah, kalau demikian begitu amannya, padahal di situ hidup orang-orang yang tak sepaham tuh, mungkin nggak kalau di persentase lebih banyak dari orang asli. Mungkin pendatang-pendatang lebih banyak mungkin. Ya. Kalaulah misalnya Turki dapat pujian menampung pengungsi-pengungsi Suriah di kamp-kamp pengungsian. Berapa ratus ribu, mungkin 250.000. Mereka lupa bahwa di Arab Saudi itu mereka bukan di kamp pengungsian. Mereka dapat izin berbaur dengan rakyat Arab Saudi sendiri. Boleh bekerja. Diberikan izin tinggal tanpa batas. Mana yang lebih bagus? Di kamp pengungsian atau di dalam hidup? Dan jumlahnya di atas 1 juta. Tapi Turki terpuji, Arab Saudi terhina. Tapi memang orang ikhlas itu jarang mempublish.
Ya, jarang memframing. Jadi oleh sebab itu, ini fitnah, semoga Allah menjaga kita daripadanya. Dan kepada yang mengatakannya, mengingkari data dan fakta yang terlihat di depan mata. Jangan-jangan juga pernah juga jadi tenaga musiman musim haji cari duit di sana, bisa juga. Ya mereka membagi-bagi makanan dan sebagainya. Kalau dikatakan karakter keras, bersyukurlah kita di Indonesia ini karakter kita lembut. Jangan ikut-ikut pula keras pula. Ya. Mereka keras memang. Itu diakui oleh mereka. Dosen-dosen kami sering mengatakan, kalian ini orangnya lembut-lembut karakternya, cuma akhlaknya kadang tidak ada. Kan? Kalau mereka keras bawaannya, tapi akhlaknya tinggi. Gitu. Apa contohnya? Awak, ya, orang bersalah ke kita, tidak marah kita memang, saking lembutnya. Maaf mas, kaki saya masih dipakai katanya kan. Tapi setelah itu tidak disapa sampai 2 tahun. Mereka beda. Marah-marah dengan antum, tapi siang nanti dia tidak bisa makan bersama dengan kita. Disuapin pula kita. Jadi bedanya, ini akhlak. Kita tidak, belum jelas salah sudah fitnah. Mereka sudah difitnah tak menyalahkan. Nampak tuh? Nah. Mereka sudah difitnah tapi mereka tak menyalahkan. Nah sekarang datang buku yang orangnya sendiri meninggal dengan aman di tempat yang dia tuduh sebagai haus darah itu. Dan banyak sekarang pemimpin-pemimpin Arab yang dulu sangat berseberangan di Arab Saudi, setelah mereka jatuh berlindungnya ke Arab Saudi, pemimpin Yaman ke Arab Saudi, pemimpin Tunis ke Arab Saudi, dan masih banyak yang lari ke Arab Saudi yang mereka sudah berkuasa. Kan tadi kalau nanti mereka berkuasa akan dihabisi. Mana? Oh itu dulu, sekarang enggak lagi dulu. Ayah, kita kan bicara sekarang nih. Berarti kitab ini tidak layak dibaca sekarang. Ya, kalau dikatakan ini kan dulu, sekarang enggak lagi, alhamdulillah ada berubah. Ya kalau udah berubah, buang kitab itu, karena kitab itu kitab fitnah. Fitnatul Wahabiyah itu kitab fitnah. Jelas tuh? Nah, jadi jelas itu yang memfitnah sesuatu yang tidak terjadi, lalu dikatakan ada. Oh itu dulu. Kemudian dulu pun juga perlu dicatat. Orang dalam kondisi perang tidak mungkin tidak membunuh Syekh. Ya, Syekh Muhammadul Wahhab sendiri mengatakan, kami tidak pernah memulai memerangi kecuali kita diperangi. Nah, di dalam kitab Fitnatul Wahabiyah, mereka mengafirkan semua yang tak sepaham dengannya. Lalu Syekh mengatakan, kami tidak mengafirkan kecuali yang dikafirkan dengan ijma' oleh kaum muslimin. Berarti dusta. Karena dia akan mengatakan Syekh mengafirkan. Syekh sendiri menjawab, itu fitnah orang-orang yang memusuhi kita. Yang dipegang perkataan dia itu perkataan orang ini yang tukang fitnah. Perkataan Syekh. Perkataan Syekh. Dan kenyataan yang ada hari ini, ya, alhamdulillah kita juga belajar dhawabitut takfir dalam kitab dan sunnah, dan ini sangat ditekankan. Karena mengafirkan orang itu bukan masalah mudah. Sama juga membid'ahkan juga tidak masalah mudah. Tapi membaca ini amal bid'ah, ini amal bid'ah. Ya kalau ternyata salah, ayo sampaikan dalilnya. Tapi jangan berdalih. Kita tidak pakai dalih dong. Kita pakai dalil. Kita kan sudah tahu bahwa Al-Quran hadis. Hadis itu bagi 3. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi. Di mana persetujuan Nabi dengan amaliyah itu? Enggak ada. Kemudian dikatakan oleh Nabi, ini bisa dipahami ini. Siapa yang memahaminya? Sahabat tidak memahami seperti itu. Tabi'in tidak ada yang mengamalkan itu. Imam yang 4 ada yang mengatakan, tiba-tiba di abad ini ada yang mengatakan itu. Berarti ada masalah. Tidak ada dalil, berarti tafsir kita keliru. Karena dibuat dulu baru dicarikan dalihnya, bukan dicarikan dalih. Yang seperti ini tidak mungkin kita katakan ini sunnah. Karena apa? Tidak ada dalam perkataan, tidak ada dalam perbuatan, dan tidak ada dalam persetujuan. Oh, berarti antum tidak paham hadis Nabi. Ya, antum tuduh tidak paham itu urusan antum. Tapi yang jelas saya memahami seperti para as-salaf memahaminya. Mereka tidak memahami seperti antum pahami. Buktinya tidak ada amal mereka seperti itu. Lalu semua yang tidak sepakat dengan mereka dikafirkan. Semua tidak sepakat mereka dikeluarkan dari Islam. Siapa yang bilang? Ini perkataan Syekh jelas. Berarti ini tukang fitnah. Walaupun dia orang yang punya nama. Yang punya nama juga bisa berdusta kok. Iya. Banyak orang-orang besar ya berdusta. Ya, saya tidak mau menyebutkan nama-nama. Segarlah karena ya
menjaga nama tidak baiknya ulama tersebut. Ya, nama tidak baiknya. Dia berdusta. Ya, ada seorang ulama yang mengatakan dalam kitabnya bahwasanya seluruh ulama mazhab Syafi'i mesti berakidah Asy'ari. Dan semua yang mazhab Maliki mesti berakidah Asy'ari. Demikian juga Hanafi. Subhanallah. Dan tidak ada yang tidak mengikut akidah Asy'ari kecuali yang klene-klene saja. Ya, ini kalau ditelusuri, saya sudah catatkan juga ratusan ulama yang bukan klene. Ya biar tahu ya, bukan klene. Seperti As-Sarraj, Ibn Suraj. Misalnya dia digelar dengan Asy-Syafi'u Tsani, yaitu Syafi'i kedua. Kan ada Sultan Syarif Qasim 1, Qasim 2 ya. Ini Ats-Tsaninya. Kemudian Abu Hamid Al-Isfaraini digelar dengan Asy-Syafi'u Tsalis, Syafi'i ketiga. Ada Imamul A'imah Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaimah yang juga sezaman dengan Abu Hasan Asy'ari dan setelahnya, juga digelar dengan Imamul A'immah. Klene itu. Berarti ulama itu tadi juga memfitnah seolah-olah, dan bahkan ulama-ulama besar ramai mereka yang nyata-nyata menolak akidah itu. Nyata-nyata menolak. Oh enggak, mereka mengafirkan. Sama. Di sana juga ada yang mengafirkan, sebelah sini ada juga yang mengafirkan. Karena di setiap golongan pasti ada yang ghulu. Ada yang ghulu, pasti ada. Tapi apakah itu yang merupakan manhaj umumnya? Tidak. Jelas ya? Jadi oleh sebab itu, karena kitab tadi fitnahnya secara umum. Siapapun yang tidak bersependapat dengan mereka, mereka halalkan darahnya. Kan fitnah. Walaupun seorang ulama besar. Karena kita bukan menukuri kebenaran itu bukan karena besarnya nama, tapi kenyataan yang membenarkan atau mendustakan. Oleh sebab itu semoga Allah berikan kita kesadaran, dan khususnya para pemangku kebijakan, karena kadang-kadang ini hasutan kepada pihak terkait, ya pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas keamanan, supaya juga tidak tergesa-gesa mendengarkan dai-dai fitnah seperti ini. Sampai-sampai ada yang mengatakan harus dihapuskan dari permukaan bumi. Ini bukan perkataan ulama ini. Ya. Allah sendiri tidak akan menghapuskan orang kafir di permukaan bumi ini. Orang musyrik akan tetap ada sampai kiamat. Bahkan kiamat itu tak berdiri kecuali di muka bumi tak ada kecuali orang kafir. Terus antum menghapuskan orang yang belum tentu sesat, ya seolah-olah lebih dahsyat daripada orang-orang kafir gitu. Maka subhanallah ya. Karena kalau hati penuh dengan kedengkian, kebencian, buta mata hati, buta mata kepala. Oleh itu, yang nampak depan mata pun akan didustakannya. Ini akibat daripada, seperti kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ada orang yang ilmunya kuat, tapi amalnya lemah. Ini biasanya kalah oleh syahwat. Ada orang yang ilmunya lemah, amalnya kuat, ini biasa kalah dengan syubhat. Oleh sebab itu kita harus memiliki kedua kekuatan. Kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Sebab saya saksikan sendiri. Berapa banyak orang yang awalnya istiqamah, tetapi karena kuat ilmu tapi lemah amal, gara-gara syahwat dia berpaling. Demikian pula berapa banyak orang rajin beribadah, tapi karena tidak berilmu, akhirnya terpeleset gara-gara fitnah seperti ini. Gampang saja percaya. Karena nama besar dan popularitas. Padahal tidak ada tercatat dalam kertas pun tidak ada. Apalagi dalam kenyataan di lapangan. Lihat sendiri. Alhamdulillah. Orang-orang yang santun-santun, orang yang ajaran. Cuman keras kepada kesalahan, kan tidak semua orang juga keras kok. Ada yang keras, ada yang super keras. Ada yang keras. Maka ini juga nasihat kepada para da'i, para ustadz. Ya. Daripada berkeras-keras, lebih baik berlembut-lembut. Bukankah Nabi kita yang mengatakan bahwa rifqah itu tidak letakkan sesuatu kecuali menambah indahnya, dan tidak dicabut kecuali memperburuknya. Ya, keras tidak bermanfaat, lunak bermanfaat, ambil yang lunaknya, ambil yang keras. Ini juga pelajaran. Antum semakin ngaji jangan semakin keras, semakin ngaji semakin lunak. Umar dulu sebelum ngaji keras dia, tapi setelah ngaji sama Nabi, lembut dia. Kalau dengar ayat nangis dia. Kalau enggak, semakin ngaji dengar ayat tambah bangkang dia. Gimana? Berarti salah kaji kita.
Ya, sebagai dengar ayat diingatkan, kamu aja yang tahu ayat, kamu aja yang tahu sunnah katanya. Berarti membangkang dia. Diingatkan dengan Al-Quran, ittaqillah, akhazatul izzatu bil ism. Allah musta'an. Oleh sebab itu, sekali lagi ini adalah fitnah. Mudah-mudahan Allah SWT tidak banyak yang mendengarkannya. Dan semoga juga yang bersangkutan, siapapun yang mengatakan asal fitnah, kita bertobat aja daripadanya. Jangan kalah hawa nafsu gara-gara, jangan kalah kenyataan yang ada, karena hawa dan keyakinan yang sudah terlanjur kita yakini. Kan bahaya itu, hasutan. Kalau mereka kita dibantainya ini luar biasa hasutannya. Auzubillah tsumma na'udzubillah. Baik. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum untuk penjelasannya Ustaz. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan dan mudah-mudahan sebagian besar kaum muslimin tidak terfitnah dengan fitnah merah jambu ini Ustaz. Baik, kita sudah hampir lebih kurang 1 jam Ustaz berbincang mengenai fitnah merah jambu ini. Nah, terakhir Ustaz, mungkin paradoks Ustaz yang terjadi dengan kondisi kaum muslimin di negara kita saat ini. Kita prihatin ataupun turut juga khawatir ataupun turut berdoa untuk saudara-saudara kita yang di Lombok yang difitnah Ustaz dengan berawal dari potongan kajian seorang Ustadz yang diviralkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga memicu kemarahan warga setempat dengan tindakan anarkis membakar rumah ibadah dan juga fasilitas pesantren atau pendidikan Ustaz. Dan di sisi lain ada oknum atau ikhwan yang terlalu bersemangat mungkin dengan memberantas kesyirikan itu menendang sesajen di Semeru Ustaz. Ini paradok kejadiannya terkait fitnah merah jambu ini. Ini seperti apa Ustaz? Juga nasihat Ustaz untuk kaum muslimin seluruhnya Ustaz. Pertama, alaikum bittiba'i man salaf. Mereka hendaklah kalian mengikuti yang orang-orang yang terbaik generasi. Berkata salah seorang ulama, dia ada salah Imam Ahmad rahimahullah, waqa'atil fitnah baina Ali wa Muawiyah was sahabatu 10,000. Jumlah sahabat hari itu lebih dari 10.000 orang. Fama khaffa minhum fiha illa 30 atau aqal. Tidak ada yang terlibat di dalamnya kecuali sekira 30 orang saja. Coba lihat manhaj mereka. 10.000 orang. Yang terlibat hanya 30. Berapa persen? Kalau Ibnu Hajar dalam Al-Isabah menyebutkan 35.000. Berarti berapa itu ya? 10.000 satu. Artinya apa? Kita jauhi fitnah ini. Jangan terlibat baik apalagi dengan memancing di air keruh. Karena tidak mustahil ada pihak-pihak yang ingin bermain di dalamnya, bermain api. Maka kita jangan jadi penyulutnya. Sebab sekali lagi kita katakan bahwa saudara kita muslim sebesar apapun dosanya tetap saudara, kata Allah. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikan. Jangan disulut, jangan dihasut. Ini gara-gara fitnah tadi, akhirnya jadi penghasut kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jangan jadi penghasut. Makanya sebaiknya dalam kondisi seperti ini banyak dari kita menahan lisan kecuali mengatakan kebaikan. Karena apa? Salah berucap walaupun menurut kita baik bisa saja konsekuensinya berat. Konsekuensi berat. Bisa kita menimbulkan musibah besar. Anggaplah sekarang antum menganggap saya aliran sesat. Tapi kan masih muslim kan? Ya. Baik. Mungkin Anda mengira antum masuk aliran sesat. Tapi masih muslim kan? Masih. Nah, gara-gara anggapan saya yang menggebu-gebu antum ini aliran sesat, lalu saya stop dakwah antum. Ternyata antum yang benar, saya yang salah.
an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalian nanti menyesal di akhirat. Kecuali antum memang punya dalil pasti. Ada nabi datang, ada mengaku datang ketemu nabi, itu masalahnya deh, bahwa yang ngaji di kamar ngaji itu sesat itu kan, ya gimana dakwah seperti ini kan banyak dosa-dosa hari ini terjadi. Ini yang pertama, ikhwani fillah, bahwa sahabat kebanyakan ketika terjadi fitnah tidak ikut. Yang 30 itu ikut, kenapa? Karena mereka para pejabat. Ada yang pejabat di Muawiyah, ada yang pejabat di bawah Ali bin Abi Thalib, orang-orang dekatnya, tidak bisa keluar daripada itu. Tapi ingat, kemarin saya tidak sampai ke ujung, saya sampaikan, mereka perang, tapi tetap bersaudara. Kita tidak, belum perang sudah tidak seperti saudara. Ini yang berbahaya ini. Awak belum berperang lagi sudah seperti tidak saudara. Mereka perang masih. Apa contohnya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau kan dia yang mendengar hadis dari Nabi, waiha Ammarin taqtuluhul fi'atul baghiyah. Kasihan Ammar nanti akan dibunuh oleh golongan pemberontak. Ketika terjadi setelah pasca pembunuhan Utsman, terpecah umat menjadi mengikut ahli Syam di bawah Muawiyah dan ahli Madinah di bawah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali pindah ke Kufah. Nah, saat itu terpecah. Abu Hurairah melihat, kan ini kan ada fitnah antara dua golongan kaum muslimin ini. Abu Hurairah lihat, bersama siapa? Ammar bin Yasir. Ternyata Ammar dilihatnya ada di pasukan Ali. Abu Hurairah ikut pasukan Ali. Nah, ketika terjadi di Siffin pertemuan itu, dan kisahnya panjang tentang ini, ketika ketemu di Siffin, di saat istirahat, Abu Hurairah makannya bersama Muawiyah. Ini yang saya maksud gitu. Orang tuh keras mungkin karakternya, tapi akhlaknya bagus. Dalam perang pun masih bisa makan bersama. Jadi alasan Abu Hurairah makan ke tempat Muawiyah, Muawiyah itu hidangannya besar-besar, makanannya lezat-lezat. Apalagi kalau di Syam kan lebih dikenal dengan ahli-ahli dalam memasak pada saat itu. Jadi ikhwani fillah, beginilah mereka. Jadi perang tapi tetap menjaga adab. Kita enggak, belum perang sudah hilang adab. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ini bedanya didikan Nabi alaihissalam dengan didikan kita yang jauh dari jauh dari Nabi alaihissalam. Lah itu ikhwani fillah, nasihat saya dalam kasus seperti ini, kalau tidak bisa menyejukkan, tahan lisan. Tidak bisa menyejukkan lisan. Yang kedua, menjadi pelajaran berharga bagi kita, bahwa ternyata kebanyakan umat masih dalam kejahilan. Mereka lebih, mohon maaf ini, saya tidak ingin menghakimi, tapi seolah-olah ta'zim kita kepada kuburan lebih daripada ta'zim kita kepada rumah Allah, masjid. Jadi saat orang ada bongkar kuburan, Masya Allah, banyak yang menghujat pelakunya. Tapi ketika masjid dibakar, banyak pula yang mendukung pelakunya. Nasallallahu alaihi. Mukminkah ini bergembira rumah Allah dibakar atau diruntuhkan atau dihalangi? Mukmin di mana? Pernah dulu salah seorang pejabat tinggi, ada bawahannya, camat dan wali desa menghalangi bangun masjid. Ditelepon, kamu Muslim apa enggak? Katanya. Muslim Pak, kenapa larang bangun masjid? Kaji tidak sama Pak. Memang kaji harus sama semuanya. Harus sama semua kaji itu. Kecuali antum sudah termakan oleh fitnah tadi, yang disebut dengan fitnatul wahabiyah. Sudah termakan, antum berarti sudah mengkafirkan. Karena keyakinannya pasti haus darah, zombie dan sebagainya. Ini yang dari fitnah seperti ini yang berbahaya sebenarnya kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Yang menghasut, bukan mengajak kepada sunnah Nabi, tapi menghasut orang menentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nasallallahu alaihi. Jadi kalau tidak bisa menyejukkan, jangan menyulut api yang menyala ini.
Jadi seolah-olah kita memuliakan kuburan lebih daripada memuliakan masjid. Ya, andainya. Tapi itulah karena kejahilan tadi. Ya, semoga Allah SWT memberikan mereka. Tidak boleh pula didoakan hidayah, berarti sesatlah itu katanya. Semoga Allah memberikan kita semua hidayah. Ya, biar bukan mereka aja, kita semua diberikan hidayah. Yang ketiga, kepada saudara-saudaraku, siapapun dari golongan manapun, ya, ajaklah umat kepada yang disepakati. Ya, ajaklah umat kepada yang disepakati. Alhamdulillah kita sepakat di atas Nabi alaihissalatu wassalam. Ini yang mengumpulkan kita. Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi alaihissalatu wassalam wa sunani dan sunnah-sunnahnya. Nah, pastikan itu adalah sunnah Nabi alaihissalatu, ajak umat kepadanya. Dan berusahalah untuk meninggalkan yang subuhat-subuhat itu. Karena subuhat itu memang bercampur dengan kebenaran. Makanya di antara makna al-ishtibah ada al-labs. Al-labsu itu al-khalt wa la talbisul haqqa bil batin. Jangan kamu campur-adukan hak dengan yang batin. Lahirnya subuhat itu. Ya, hadisnya sahih tapi pemahamannya tidak seperti itu yang dijelaskan oleh Nabi, dijelaskan oleh para sahabat, para imam. Tidak berusaha meninggalkan itu. Jangan semakin bertahan. Yang keempat, yang mengatakan atau merasa di atas kebenaran, jangan sekali-kali menganggap remeh orang-orang yang, apalagi kalau bernafsu menghapuskan di permukaan bumi. Nabi alaihissalam yang dihadapinya jauh lebih daripada yang kita hadapi hari ini. Kita paling-paling dianggap bodoh, kita paling-paling dianggap tidak berilmu, harus belajar lagi ke pesantren, tidak pandai baca kitab. Ya tidak apa-apa. Nabi sampai dibilang gila. Nabi sampai dilempari batu. Ya, sampai meninggalkan kampung halamannya. Tapi mereka, Nabi alaihissalam ketika datang kepadanya malaikat untuk menghancurkan, Nabi bilang jangan. Kita harus seperti itu. Di pihak manapun, ya, antum yang sama dengan saya atau tidak sama dengan saya, anggap saya sesat, sekasianlah. Dasman tak dapat hidayah, mudah-mudahan anak Dasman, nanti cucu Dasman, cicit Dasman, dan sebagainya. Jangan semangat menghancurkan itu lebih menonjol daripada ini. Ini yang membuat umat bertumbuh di masjid itu. Yang gaya begini nih yang membuat bertumbuh. Tapi sejukkanlah. Mereka walaupun berbeda dengan kita, itu saudara kita. Bukankah setiap hari bicaranya tentang sunnah, hati-hati dengan bid'ah. Misalnya. Ya kan? Ya. Mereka sholat kiblatnya sama. Bacaannya masih Al-Fatihah juga, rukun sholatnya masih baca selawat juga. Ya kan? Dan sebagainya. Oh, mereka tidak ikut tasawuf dengan kita. Ya memang tasawuf kan tidak wajib juga dong. Iya kan? Oh, mereka tidak bermazhab Syafi'i, memang kan mazhab tidak wajib juga dong. Tidak ada yang mewajibkan. Dan sebagainya. Oh, akidahnya tidak Asy'ari misalnya. Memang selain Asy'ari sesat semua, tidak juga. Hai. Oleh sebab itu, sejukkanlah. Jangan dihasut malah. Apalagi mengadu domba dan menghasut para penguasa untuk membuat aturan-aturan yang menghalang-halangi dakwah sunnah ini beredar. Dan tidak akan mampu. Fir'aun sudah mencoba dulu untuk menghalangi. Membunuh bayi-bayi. Tidak. Karena Nabi katakan akan tetap ada sekelompok umatku yang berdiri di atas kebenaran. Seperti Nabi berdas para sahabat. Tidak akan hilang. Tapi antum jangan punya andil untuk mencoba berdosa menghilangkannya. Ya, jadilah jadi penyejuk. Dan bagi yang merasa di atas kebenaran, jangan suka meremehkan orang lain. Karena ini, kalau sudah selesai meremehkan orang lain, sesama kita juga diremehkan nanti. Dan ini yang terjadi kaum muslimin dan muslimat. Kasus-kasus yang ini jangan selalu berulang lagi. Gunakanlah, serukanlah kebaikan, dan kata Nabi alaihissalam, yassir wa la tu'assir, basyir wa la tunaffir. Ini dahulukan. Yang semangat untuk merendahkan itu harus dijauhkan dari diri kita. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita taufiknya. Wallahu musta'an. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk materi kita ataupun perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan fitnah merah jambu ini
tidak selalu menghantui kita dan kita bisa memfilternya secara baik sesuai yang sudah disampaikan petunjuk dari Rasulullah SAW. Dan untuk antum semua kaum muslimin, khususnya kita yang ada di sini, seperti kata Ustadz tadi, seperti yang kita nasihatkan bahwa jadilah penyejuk suasana, jangan jadi pemanas atau pemantik suasana untuk menjadi lebih riuh dan juga menjadi lebih banyak menyebar fitnah. Kita insya Allah ketemu pekan depan dengan jam dan frekuensi yang sama, dengan tema yang berbeda insya Allah dengan Ustadz. Afwan untuk semua salah kata kita bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.